Teman-teman semua, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Hari ini saya akan melakukan review film tentang film horor tentang film Katolik, pengusiran setan. Jadi kalau ngomong film advance series yang Korea itu atau film merancang setan, formatnya berubah banget dari dua format itu. Dari rancang setan yang rada berbau erotisme atau film yang pukul-pukulan yang banyak film Korea yang banyak kritik dari media barat, itu kita nggak sangat terlalu ngomongin. Beralih ke bagaimana film yang berjudul Ranjang Ranjang Setan Kuasa Gelap ini adalah film yang pertama adalah ya setelah 40 tahun ada lagi film horor Kristen atau film horor Katolik. Kedua adalah film yang pertama kali menganalisa bagaimana ada perbedaannya mencolok antara kasus yang berbau psikologis dengan kasus erotisme itu sendiri. Karena sudah dijelaskan 90% yang dilaporkan erupsi itu butuh penanganan psikologis dan sisanya ini. Nah, ceritanya itu cukup sederhana ya. Misalnya melihat dari dua kelompok. Satu kelompok pastor yang bernama Thomas diperankan oleh Jerome Kurnia. Sedangkan satu lagi adalah pihak si Bea si Kayla yang diperankan oleh Karel, ibunya Astrid Tear, yang punya dua masalah tersendiri. Romo Thomas yang mengalami degradasi iman gara-gara kematian keluarganya akibat kecelakaan dan pelaku yang nabrak itu kabur. Nah, sedangkan keluarganya Azustiar itu kompleks sekali. Buat ibunya adalah janda, punya teman yang dekatnya, tapi anaknya merasa curiga bahwa kekasih ibunya tuh nggak adalah laki-laki yang nggak benar. Hingga akhirnya dia teman-temannya Priscilla punya yang diperankan kayak JKT48 punya ide untuk melakukan ritual jalanku di makam orang tuanya. Ternyata yang pada saat melakukan panggilan itu yang terpanggil bukan rohnya bapaknya, tetapi iblis yang masuk ke dalam boneka jalangkung. Habis itu nggak akhirnya kesurupan dan butuh penanganan pastor khusus untuk menyelamatkan dia. Membicarakan alur ceritanya itu sangat mirip dengan kayak positif. Terus dia juga mirip dengan kasus erupsi kalau positif itu 1982, The Potion 1982, erupsi itu 1976, terus dibuat lagi di tahun 2006. Dan kalian bisa tahu cari sumbernya. Jadi kita eliminasi erupsi tahun 2001 atau 2002. Karena ya itu udah tentang pastor yang ahli lah. Ini ceritanya pastor yang mengalami degradasi. Jadi yang Korea juga kita lupakan, fokus bagaimana dua dan tiga cerita film yang bisa kita bandingkan dengan cerita ini. Kekurangan dan segi penceritaan mungkin minim sekali. Misalnya bagaimana penceritaan kedekatan Lea sama bapaknya, Kayla sama bapaknya,
penjelasan dari keluarganya si Priscilla yang meninggal, temannya Marwan Jalangkung, ataupun tentang plot twist si Kayla bukan anak bapaknya, tetapi karena si ibunya adalah orang single parent, hamil di luar nikah, kemudian jadi janda, menjadi sosok yang butuh rapuh. Sekali lagi, isu dalam cerita ini bermain pada isu psikologisnya itu yang menyebabkan kita bisa menerima, ya, bisa menerima bahwasanya pembentukan cerita itu tidak mesti pembentukan kayak cerita maaf kakak di desa penari, benar aku di desa penari yang benar-benar mengangkat legenda yang diangkat atau ritual santet atau ritual yang lain. Sekali lagi, pertimbangan antara masalah psikologis atau masalah keluarga itu menjadi pembentuk cerita yang sangat kuat dalam cerita ini, yang ditambah dengan kasus erotisme yang benar-benar diikat secara kuat, tidak melulu menghadirkan jump scare horor yang setannya muncul, tetapi setannya muncul yang 80 yang muncul kayak dalam simbol orangnya di tengah kurangnya kemampuan berkomunikasi itu di garis awal penjelasan setannya itu muncul dalam cerita ini. Itu yang sangat menurut saya sangat fresh dalam cerita ini. Sempet kayak filmnya si yang coba bawanya si Vino Bastian yang jadi Ustadz yang bener ya, kalau si Ustadz si Makmum itu Ustadz, lupa sih saya Ustadz yang diperankan sama si Vino Bastian itu Ustadz yang memang dididik dan mempunyai kelebihan dalam pengusiran roh. Tetapi yang di pandangan si Katolik, seorang kembali lagi seorang pastor ada manusia biasa punya dosa. Nah, dosanya itu yang terkadang setan melakukan manipulasinya itu menjadi sebuah background yang kiamat dalam cerita ini. Hingga ya secara langsung kita akan membandingkan antara Thomas dan si Ustadz Vino ini, lupa saya namanya, menjadi suatu benang merah karena dia sama-sama punya cerita kehilangan, sama-sama melakukan degradasi iman, sama-sama akhirnya dia kesedihan itu yang membentuk dia menjadi kuat. Nah, itu dalam segi cerita, penggambaran sih cukup kuat di sini. Dia ngomongin horor kota dengan misalnya ke fasilitasnya yang apa, tapi fasilitas yang umum, ngomongin kesurupan, terus ngomongin pergi ke psikiater di saat sebenarnya mereka baru ketemuan clue-nya itu ibunya nemuin boneka Jalangkung. Jadi di satu sisi ya yang sempat saya ingat dari Joko Anwar waktu itu, kalau dia ngomong Jakarta tuh ada kejomplangan tersendiri dalam beberapa sudut kota. Nanti misalnya dia di beberapa sudut kota bisa dia nemuin kayak Eropa, banding abis nanti ketemu yang pecinaan. Nah di sini yang menjadi sudutnya menarik. Kita menemukan orang film yang ngomongin kota, tetapi remaja yang mencoba-coba melakukan ritual yang sangat tradisional, sangat di luar pemikiran bernalar positif, ngomongin boneka main Jalangkung.
hingga dibilang kalau katanya si Priscilla Mai di kita mainnya siang-siang lagi terang, itu kembali lagi ke akan bentuk sama logika masyarakat bilangnya, gue fotoin ya, gue videoin ya viral, karena ini jauh dari standar masyarakat yang ada, menjadikan film ini lebih lagi mengikat ke fresh, bener-bener ngomongin pandangan masyarakat yang kota sangat positifistik yang menilai bahwa kadang-kadang yang bersifat mitos, yang bersifat tahayul itu kadang-kadang tidak sering dipercaya. Kenapa lagi? Karena ukurannya sangat positifistik. Bisa diukur nggak dalam dalam ukuran normal, dalam ukuran ilmiah? Dan kembali lagi, penjelasan dari film ini pembawaan kasus kesurupan atau kasus horor sendiri dalam studi kasus yang dibawakan film ini adalah 90 itu terjadi dalam sisi psikologis, proses 90% dalam sisi psikologis dan 10% benar-benar butuh penanganan. Jadi film ini sangat fresh bagiku. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Jika suka silakan like video ini, subscribe pendapat saya. Jika ada kritik, saran, atau komentar, jika ada keinginan berinvestasi, silahkan klik link saya di deskripsi. Akhir kata, terima kasih.